Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sismawati Anggraini, NIM 175010162 dari Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Saya di sini ingin membantu kalian mengerjakan kasus-kasus statistik. Sekarang saya menggunakan kasus uji T independen dan T dependen. Ini contoh kasusnya seperti ini. Seperti ini, datanya di 12 data. Kita awalnya harus mengerjakan uji normalitas terlebih dahulu. Menguji normalitas di sini kita menggunakan Shapiro-Wilk. Kenapa kita menggunakan Shapiro-Wilk? Karena di datanya ini adalah kurang dari 50. Jadi langsung aja kita masuk ke data statistiknya ya. Nih. Jadi pertama ada data view dan variable view. Kita pertama buka variable view-nya dulu. Kita kasih nama di sini mula-mula. Ingat di sini nggak boleh di spasi ya, jadi harus ada underscore atau titik gitu. Terus desimalnya di sini 2 karena tadi angka di kasusnya 2 angka di belakang koma ya. Terus labelnya mula-mula, value-nya none. Ini measure-nya scale. Terus pemanasan sama labelnya juga. Lalu kita masuk ke data view. Setelah data view, kita masukkan semua datanya. Data yang ada di kasus tadi. Lalu kita lanjut ke uji normalitas. Analyze, deskripsi statistik, explore. Nah, tadi awalnya pemanasan dan mula-mula itu ada di sini, kotak sini. Lalu kita pindahkan semuanya ke sini. Lalu kita ke plot. Nah, ini box plot-nya ini kita none. Terus ini normality plot with test. Ininya nggak usah ya. Tadi kan awalnya seperti ini. Nah, kita hilangin aja. Continue. Terus kita oke deh. Ya, seperti ini hasilnya. Nih, di sini terdapat hasil Shapiro-Wilk-nya itu dari pemanasan itu 0,006 dan mula-mulanya itu 0,182. Yang artinya itu tidak homogenitas ya, karena maka datanya itu tidak homogen atau tidak normal. Jadi kalau datanya itu sudah tidak normal, jadi sebenarnya tidak perlu diuji homogenitas lagi. Orang di sini sudah tidak normal, kenapa diuji homogenitas? Seperti itu ya. Terus tadi di datanya sini ada pemanasan dinyatakan berakhir pada pH emulsi. Iya, ternyata itu rata-rata pH emulsi mula-mula. Bentar, kita masuk ke hasilnya ini. Ya, nih. pH emulsi mula-mula itu lebih besar dibandingkan pH pemanasan. Kita lihat ya, di sini kan pH-nya 4,5375 dan pemanasannya 3,9725. Seperti itu. Lalu kita lanjut masuk oh iya. Di sini tadi ada yang B ya, ada perbedaan bermakna pH emulsi dan pH pemanasan. Ya benar, karena kurang dari 0,05. Lanjut, kita masuk ke data analisis Wilcoxon. Kenapa kita menggunakan Wilcoxon? Ya, dikarenakan uji Wilcoxon itu terdapat dua data yang tidak maka dilanjut ke uji Wilcoxon karena ada dua data yang tidak memenuhi asumsi parametrik, maka perbedaan antara kedua data dilakukan dengan uji Wilcoxon seperti itu. Nih, Wilcoxon non parametrik, latency dialog, lalu kita ke two related sample. Ya, terus mula-mula dimasukkan ke dalam variabel 1. Pemanasan masukkan variabel 2. Wilcoxon dicentang ya. Eksaknya ini tak perlu sebenarnya sih. Oke, lanjut. Wilcoxon. Nah, di sini hasil Wilcoxonnya itu 0,02 yang artinya itu terdapat perbedaan bermakna karena kurang dari 0,05. Seperti itu. Itu untuk yang kasus 1. Kita lanjut untuk yang kasus 2, teman-teman. Nih. Seperti ini. Kasus 2 itu T independen. Contohnya seperti ini ya. Ada merek minuman, ada lokal impor, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke dalam data kasus 2. Seperti ini. Oh, maaf ya teman-teman.
Nih, kita pertama harus menguji normalitas terlebih dahulu. Normalitas kita masukkan lokal impor, desimalnya 2, karena tadi 2 angka di belakang koma, labelnya lokal import, semuanya sama, measure, datanya. Data view-nya seperti ini ya teman-teman untuk uji normalitasnya. Lalu nanti untuk data homogenitas dan data uji selanjutnya itu, kita ada berbeda bentuk data lagi. Ini untuk normalitasnya, analyze, descriptive statistik, explore. Nah, ini dependent. Ini awalnya di sini, di blok sini. Kita pindahkan ke semua ke dependent. Lalu kita upload sama ya kayak yang tadi kasus 1. Di non normality ininya nggak perlu. Oke, tuh. Mana hasilnya? Teng teng teng. Ya, ini dia. Di sini nya menunjukkan 0,15. Dan impornya 0,017. Ya, berarti yang lokal ini tuh termasuk normalitas ya. Cuman yang impor ini tidak normal. Maka kita uji ke homogenitas karena yang impor itu tidak normal. Untuk masuk uji homogenitas kita buat data baru lagi. Seperti ini. Kita buat masukkan kadar minuman, desimalnya 0 karena tidak ada komanya ya. Terus value-nya kita masukin. 1 untuk lokal, add, 2 impor, add, terus kita oke aja. Semuanya masih sama, kadar sakarin desimalnya 2 karena 2 angka di belakang koma. Labelnya persen sakarin. Bisa diganti untuk kadar sakarin persen atau apa itu terserah kalian ya. Menyesuaikan aja sama datanya. Lalu kita masuk ke data view. Nah, ini seperti ini masuknya. Jadi ini 1 itu tuh untuk lokal, 2 untuk impor. Jadi untuk menguji homogenitas tidak bisa ya kalau misalnya datanya itu tidak berupa angka seperti ini. Lokal, impor tidak bisa. Harusnya berupa angka seperti ini. Lanjut kita langsung ke homogenitas, analyze, descriptive statistik, explore. Ya, masuk seperti ini. Dependent list itu untuk persen sakarinya atau kadar sakarinya. Faktornya itu untuk merek minuman. Plots-nya di sini non. Ininya jangan dicentang. Power estimation. Langsung kita continue. Langsung kita oke aja. Hasilnya seperti ini ya. Di sini signya itu untuk sakarin hasil homogenitasnya itu homogen 0,662. Seperti itu ya. Yang lanjut ke uji Mann-Whitney. Kita masuk ke data lagi. Uji Mann-Whitney. Kita masuk ke uji Mann-Whitney non-parametric test. Maaf ya. Terus legacy langsung to independent sample. Nah, kita masukin sakarinya itu ke tes variabel. Terus merek minumannya itu kan awalnya gini, kita masukin ke grouping variabel. Ya, jangan lupa define grupnya itu diisi ya teman-teman. Grup 1 dan 2 gitu. Terus di sini uji Mann-Whitney-nya. Udah, itu aja. Oke, lanjut. Di sini dilihat di hasil Mann-Whitney itu SIM-nya itu 0,310, yang itu artinya lebih dari 0,05. Maka tidak ada perbedaan antara merek lokal dan merek impor. Kalau misalnya kurang dari 0,65 itu ada perbedaan. Apabila lebih dari 0,5 itu tidak ada perbedaan. Seperti itu teman-teman. Sampai sini cukup sekian. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Maaf apabila ada kata-kata atau persalahan berbicara ya. Masih belibet ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.